firman Tuhan ini, di mana Alkitab ini menasihati supaya kita bertekun dalam iman kita kepada Tuhan, supaya kita melengkapi diri kita ke tempat yang maha tinggi. Di mana maha tinggi itu? Di dalam kerajaan surga. Nah, dia mengingatkan kita bahwa setiap orang Kristen yang mengikut Tuhan harus melengkapi dirinya. Harus ada perlengkapan diri kita untuk masuk ke dalam takhta Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau kawin, berapa bulan kita mempersiapkan? Berapa? Tahun. Kalau dulu mungkin lama, berbulan-bulan mereka mempersiapkan. Sebab ada persiapan. Mereka harus siapkan dulu tapainya, mereka harus siap dulu nangkatnya dan berasnya. Sebab dulu mereka menumbuk padi kan. Jadi tiap malam mereka gotong royong untuk menumbuk padi. Sampai 50 kilo mungkin orang kumpul. Semua sudah terkumpul baru ada. Kita mau merayakan perkawinan sudah lengkap kan? Semua ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya mungkin sudah. Jadi mereka kawin. Tapi sekarang kita senangkan. Sebab apa senangnya? Tinggal beli saja. Tinggal beli saja, duit harus keluar. Jadi laki-laki ini yang mau cari jodohnya jangan mengeluh. Banyak udah diminta duit. Bukan kita sebagai orang-orang Kristen. Sebelum kita menghadap takhta Tuhan, persiapkan diri kita lebih awal. Jangan sudah kita masalah, berkata Tuhan tolong saya, Tuhan lengkapi saya tidak kuat saat ini. Karena kita meminta di saat kita memerlukan. Kita tidak mencari Tuhan di saat kita tidak memerlukan hidup kita. Itulah keadaan hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Kalau kita susah, kita cari siapa? Cari Tuhan kan. Tuhan tolong saya tidak boleh sanggup memikul beban ini dari diri saya. Kadang-kadang kalau ada masalah rumah tangga, apa kita buat? Kita mau mengantau, kita mau pukul dia, kita mau bunuh dia. Tetapi orang Kristen syukur karena kita ada kerendahan hati. Kita mendoakan pasangan kita. Kadang-kadang saya dan suami saya tutup kan. Itulah cara kita melengkapi diri kita. Harus di antara satu ada yang mengalah. Pasti ada yang mengalah. Kalau dua-dua menang, apa yang jadi? Jadi orang sebelah pun, kenapa pula hilang ini? Jadi begini bilang. Kadang-kadang terpikir saya, ini yang saya pikir dalam hati saya. Tapi syukurlah saya katakan Tuhan melengkapi diri saya. Kadang-kadang terpikir kecuali mungkin iblis yang berkata dalam pikiran kita. Syukurlah menjadi hamba Tuhan. Kalau tidak, itu saya. Karena kita ada kesabaran, kita ada kerendahan hati. Mengapa? Karena kita sudah dilengkapi dari mula hidup kita. Kita percaya Tuhan itu ada dan setiap kehidupan kita. Apapun kesulitannya, Tuhan ada untuk kehidupan kita. Jadi mengapa? Ibrani yang menasihati kita supaya kita tetap bertekun di dalam iman. Ketekunan itu berarti kita akan mengerjakan sekalipun ada cabaran, sekalipun ada masalah, kita tetap berjuang untuk iman kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya kadang-kadang saya berdoa kepada Tuhan, kuat saya tidak kuat. Sekalipun saya ini adalah hamba Tuhan, tapi saya memerlukan Tuhan di dalam kehidupan saya. Karena kita adalah manusia, kita perlu dilengkapi baik secara jasmani, bahkan rohani dalam kehidupan kita. Namun apa yang harus kita buat dalam kehidupan kita? Kalau kita mau dilengkapi oleh Tuhan secara pribadi kita, yang pertama harus meninggalkan segala beban dosa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan yang kedua, dengan mata tertuju kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan dia katakan bahwa ketekunan itu harus kita ada dalam diri kita. Tekun di dalam perlombaan. Berarti bukan kita berlomba-lomba mencari apa di dalam dunia ini, tetapi kita berlomba mencari keselamatan dalam kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Karena selagi kita dalam dunia, selagi kita tidak aman hidup kita.
Tetapi syukur kita sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh tenang, kita ada kekuatan, kita punya iman untuk menghadapi apapun cabaran di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan di sini dalam Ibrani ini menyatakan bahwa dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa begitu merintangi kita. Itu kata firman Tuhan. Seperti Tuhan mau agar kita meninggalkan keangkuhan kita, kesombongan kita, tinggi diri kita harus ditanggalkan. Tetapi kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab sejak kita lahir kita sudah hidup di dalam dosa. Ingat, sejak kita lahir kita sudah hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan telah menebus kita. Tuhan telah mati atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa kita sejak lahir kita adalah orang yang berdosa? Karena daripada manusia yang pertama mereka sudah jatuh dalam dosa. Jadi hari ini kita harus ingat bahwa setiap kita harus melengkapi diri kita ke tempat yang makin tinggi. Apa yang dikatakan di sini bahwa kita mempunyai banyak saksi mengenai kita. Kita sebagai orang Kristen kita dilihat Tuhan. Dia katakan, apa agamamu? Saya Kristen. Mereka tahu kita Kristen, tetapi mereka lihat hidup kita. Mereka lihat hidup kita setiap hari. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara hidup kita setiap hari. Kita dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Karena dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Kata firman Tuhan. Jadi, di mana kita bersembunyi? Di dalam dunia ini. Semuanya tersingkap. Tuhan melihat dari tahtanya yang kudus. Melihat setiap perbuatan kita di muka bumi ini. Karena kita punya banyak saksi firman Tuhan. Mengapa? Karena mereka Tuhan ada ditempatkan setiap pribadi kita untuk menolong kita, untuk menjaga kita, supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau agar setiap kita melengkapi diri kita secara rohani, di dalam kebenaran, dan di dalam iman kita kepada Tuhan. Oleh itu hari ini, jangan katakan bahwa Tuhan tidak melihat. Tuhan melihat apa yang kita buat di dalam engkau ini. Tetapi kuncinya, mari kita menyerahkan diri kita. Mari kita melengkapi diri kita untuk masuk ke dalam mahal yang tinggi, itu dalam kerajaan surga. Hari ini kita masih hidup, kita mempunyai nafas hidup dalam tubuh kita. Berarti itu adalah kesempatan bagi kita kan? Kesempatan untuk kita hidup, memperbaiki hidup kita. Mempunyai kesempatan untuk berubah, untuk hidup yang kekal di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab apa kata firman Tuhan ini? Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga yang keempat, dia menyatakan bahwa akan datang masa yang sukar. Kata firman Tuhan. Berarti iman kita akan diuji. Ada masa sukar, kata firman Tuhan. Kita tidak selamanya aman. Kita tidak selamanya hidup dengan penuh sukacita. Pasti ada kesukaran yang akan kita hadapi. Tapi kita sudah sediakan. Kita sudah mempersiapkan pikiran kita, hati kita, bahkan iman kita kepada Tuhan. Kita sudah mempersiapkan menghadapi apapun kesulitan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa kita akan menghadapi masa sukar. Bukan sekarang. Sekarang ini kita baik-baik saja. Tetapi bila tiba saatnya, pasti kita akan menghadapi masa yang sukar di dalam kehidupan kita. Mungkin di saat kita sakit, mungkin di saat kita kekurangan, mungkin di saat kita tidak mempunyai apa-apa yang harus kita lakukan untuk kita. Kita merasa lemah, kita tidak kuat. Tapi carilah Tuhan selagi Dia berkenaan ditemui di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi izinkan Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak kuat sebenarnya. Kami pun anggap Tuhan, Dia memerlukan Tuhan menguatkan kamu. Dia memerlukan kamu juga menguatkan kamu. Dia memerlukan orang-orang pastor-pastor yang lain untuk menguatkan kamu, mendoakan kami. Karena kami juga tidak kuat seperti kamu juga. Kita harus sering mendoakan di antara dunia supaya
apabila kita mengalami masalah, mengalami masalah, cabaran, kesukaran dalam kehidupan kita. Mungkin tidak ada yang dapat menolong kita di dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan itu sumber kekuatan, sumber penolong, sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, beriman kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab tanpa kita menanggalkan dosa itu, kita tidak dapat melihat atau tinggal di surga kelak nanti. Jadi hari ini kalau ada beban dosa yang ada pada diri kita, jangan katakan aku ini orang yang suci. Tidak, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kita memerlukan ampunan. Kita juga harus menyerahkan semua beban dalam hidup kita yang merintangi kita untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal dalam diri kita masing-masing yang tidak berkenan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Katakan kepada Tuhan, ampuni saya dan layakkan saya dan melengkapi diri saya untuk masuk ke hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab apa yang dikatakan di sini, bahwa kita tidak akan melihat kerajaan surga itu kalau kita tidak menanggalkan dosa yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya seringkali berdoa, Tuhan ampuni saya melalui pemikiran saya, hati saya, bahkan seluruh hidup saya. Sebab kamu tidak melihat hati saya, kamu tidak melihat pikiran saya, tetapi Tuhan melihat apa yang ada dalam pikiran kita, hati kita ini. Dan Tuhan akan menyikapkannya sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu mengerti, Dia tahu apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Berkali-kali kita lemah, berkali-kali kita jatuh, tapi Tuhan penolong setia di dalam kehidupan kita. Ingat itu, Tuhanlah penolong yang setia untuk kita melewati kesukaran dalam kehidupan kita. Sebab tanpa kita menanggalkan dosa itu, kita tidak dapat melihat atau tinggal dalam kerajaan surga. Tetapi mari kita serahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apa yang dalam katakan dalam Galatia 5 ayat ke-19 hingga yang ke-26 yang menyatakan itu, bahwa hendaklah kita hidup di dalam buah-buah roh. Buah-buah roh itu ada di situ menyatakan bahwa kita harus hidup dalam kasih, kelembutan, damai sejahtera. Dan ada beberapa hal lagi kamu baca dalam ayat dalam Galatia 5 ayat ke-19 hingga yang ke-26. Itu menyatakan adalah hal yang sangat penting bagi kita, bagaimana hidup dilengkapi oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 hingga yang ke-26. Kita sama-sama lihat ayat ini. Roh yang di tempat yang maha tinggi bersama-sama dengan dapat semua firman Tuhan ini yang dia katakan dalam ayat ke-19 hingga yang ke-26 itu, dia mengatakan bahwa kita harus hidup di dalam buah-buah roh ini. Setiap buah-buah roh ini ada dalam diri kita. Mungkin kita seorang yang penuh kasih, kita adalah seorang yang lemah lembut, dan kita adalah seorang yang rendah hati dan melakukan kebaikan, kebenaran dalam kehidupan kita. Buah-buah roh ini dia akan melengkapi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga dalam kehidupan kita. Kalau kita mentaatinya, kalau sebab itu tidak mungkin kita semua melakukannya, tapi kalaulah kan kita dapat melakukan dalam kehidupan kita setiap hari, pasti kita ada jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga dalam kehidupan kita. Dan kita adalah orang-orang yang disempurnakan karena kita hidup dalam kasih Allah. Kita melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita, dan kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri di dalam kehidupan kita. Jadi inilah kunci bagi kita bagaimana kita melengkapi diri kita, bahwa kita harus dipimpin. Kita hendaklah kamu hidup di dalam roh, di dalam kehidupan kita, maka kita akan dilengkapi. Roh itu ada pada diri kita masing-masing. Roh itu yang akan menguatkan kita. Roh itu yang akan memperingati kita supaya kita tetap ingat akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan roh itulah yang akan menguatkan kita di saat yang menghadapi kesukaran, masalah, cabaran di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh itu, kata firman Tuhan ini dalam hal yang kedua, tekun di dalam perlombaan. Kalau kita sudah membebaskan, menanggalkan beban dosa kita yang merintangi kita untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, pasti kita akan tekun dalam perlombaan.
Kamu tahu orang yang suka itu, apakah dia tiba-tiba saja mengikut lomba? Begitu kah itu, kalau dia mau suka? Atau kalau dia ikut berat tampar, tiba-tiba saja aku mau ikut pertandingan, dia bilang. Jadi sudahlah dia dipilih, ya, ayolah kita bertanding. Apa dia buat? Mungkin bola itu yang menghantam dia kan? Bola itu tak tahu di mana dia mau pukul. Ke belakang kan, ke depan kan dia pukul. Sebab mengapa? Tidak ada latihan. Begitu juga kita sebagai orang-orang percaya. Di saat yang menghadapi sabaran, cobaan dalam kehidupan kita, kita tidak tahu kita lari kemana. Mungkin kita hantam senjata. Hantam punya hantam, siapa yang dihantam? Diri sendiri yang dihantam. Karena kita tidak tahu tujuan hidup kita. Kita tidak tahu di mana pula saya sudah ini. Bagaimana saya harus buat, bagaimana saya mengatasi masalah. Tetapi kalau kita ada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Apa kata lagi itu? Berkali-kali dia menolong kita. Berkali-kali dia menguatkan kita untuk menghadapi berbagai-bagai cobaan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, bagian B menyatakan, bagian C menyatakan di situ. Bahwa dikatakan kita harus tekun di dalam perlombaan. Setiap orang yang mau ikut dalam perlombaan iman itu harus meninggalkan semua dosa, pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka harus menanggalkan semua supaya mereka bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita sebagai orang Kristen, kita seperti atlet. Kita berlawan, kita berlari, mengajar kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengajar agar hidup kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak binasa bersama-sama dengan dunia ini, tetapi kita akan diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Jadi hari ini kalau kita ada kesempatan, ada waktu yang Tuhan berikan, jangan sia-siakan hidup kita, tetapi serahkan hidup kita pada Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan kita. Jangan menyakitkan hati Tuhan dengan apa yang ada dalam pikiran kita, hati kita. Karena Tuhan tahu, dan setiap perbuatan akan menerima hukumannya dalam kehidupan kita. Mengapa itu terjadi? Karena Tuhan memperingati kita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Katakan berarti padamu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, dia luar biasa kan? Tanpa kita lihat dia bekerja, tapi kita dapat kekuatan. Tanpa kita lihat Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Sekalipun sukar untuk kita lewati rencana Tuhan itu, kalau kita tetap berdoa pada Tuhan, hari ini kita dapat menikmati Tuhan sudah mendengar doa kita. Siapa sudah dengar doa kamu? Siapa di sini Tuhan sudah dengar doa kamu? Mungkin berbulan-bulan kamu berdoa kepada Tuhan. Mungkin suami istri yang jauh, yang dekat kah? Apa yang kau buat? Oh, biarlah suami saya di sana, senang lagi aku di sini, kau begitu. Kau doa kamu. Itu kayak. Kalau dulu saya dan suami saya di Tawau, dia di mana dia meluangkan, dia kerja. Apa kata bapak saya? Kau tahu kan, bilang, kepada Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Katakan kita nanti, Tuhan punya rencana yang terbaik. Nah, jadi rencana Tuhan itu luar biasa kan? Mungkin saya dan suami saya sudah menikmati. Jadi yang lain pun mungkin sudah menikmati juga apa rencana Tuhan kita yang terbaik dalam hidup kita. Jadi hari ini setiap orang sudah melengkapi dirinya, siap dipakai oleh Tuhan, siap berdoa, siap melakukan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan memberi sesuatu yang luar biasa di luar pemikiran kita. Karena Tuhan menyediakan apa yang diperlukan setiap orang yang percaya. Mengapa? Karena kita tekun di dalam iman kita. Kita tekun dalam perlombaan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang tidak tekun, mereka mudah putus asa. Betulkah? Mereka mudah putus asa. Aduh, mengapa ada begini? Tetapi orang percaya, mereka tidak pernah patah semangat. Semakin mereka ditekan, semakin mereka dikuatkan. Karena itulah orang-orang yang percaya. Karena kita sudah dilengkapi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita tidak dikuatkan, dilengkapi, tidak mungkin kita kuat sampai hari ini. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan.
Katakan kiri kananmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ingat, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau kamu tinggalkan Tuhan, kamu tidak ada kekuatan. Kamu tidak akan menikmati kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, karena Tuhan itu ada luar biasa. Tapi kuncinya, milikilah buah-buah roh ini. Itu kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama seperti diri kita sendiri. Di dalam kehidupan kita, hal yang sangat senang dikatakan, sukar untuk dilakukan, betul kan? Kan yang bebas kita. Apatah lagi orang yang menyakiti kita, mau kamu ngasihnya? Mau? Tidak mungkin. Tetapi kita orang percaya, kita bersyukur karena kita boleh mendoakan lagi ini. Kalau saya dan suami saya berdoa, kalau saya dan suami saya ada masalah, apa yang saya buat? Tuhan lembutkanlah hatinya. Tapi saya katakan Tuhan lembutkan hatinya. Dia masak, dia dalam kita mengendalikan hidup kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ada ketekunan untuk berlomba, untuk memiliki sesuatu yang terbaik daripada Tuhan. Bukan berlomba untuk di dalam dunia ini, tapi kita cari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah pada saat maju untuk masa depan, baik rohani dan pembelajaran kita. Ingat, bukan kita hanya bersekolah, tapi kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mengenal kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang mengenal kasih Tuhan itu, mereka senang memberi kasih kepada orang lain di dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena Tuhan bekerja lewat hidup kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kata firman Tuhan, kita ada kemajuan, kita ada masa depan yang baik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah tahu, Tuhan punya rencana-rencana yang terbaik untuk kita. Dan rencana Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan yang mendatangkan kecelakaan bagi kita yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Filipi 5 ayat 15, supaya kita tidak saling membinasakan, tapi kita saling membantu baik secara rohani bahkan jasmani di dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang ketiga, hal yang terakhir bagi kita pada pagi ini, kalau kita sudah memiliki tekad untuk berlomba, kita punya tekad untuk terus maju baik secara rohani bahkan jasmani, maka kata firman Tuhan ini dalam ayat ini dalam Ibrani 12, dia katakan bahwa marilah ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun mikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia dan yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi apa kata firman Tuhan ini? Dia katakan, marilah kita dengan mata tertuju kepada siapa? Pada dunia ini? Tidak, tapi kepada Tuhan. Kita melihat kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jangan lihat masalah yang menimpa hidup kita, tapi serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuh-penuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab dia katakan dengan mata tertuju kepada Tuhan, dan dia katakan di sini, kita ada kekuatan, kita ada damai sejahtera, kita ada sukacita dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita sudah dipimpin oleh Tuhan dan setiap kehidupan kita, dan setiap orang yang sudah tertuju kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan, kita kata firman Tuhan ini, dan akan membawa iman itu kepada kesempurnaan, kata firman Tuhan. Mengapa semua terjadi? Karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menggantikan segala dosa, menggantikan beban dosa kita, supaya kita bebas atas segala beban yang merintangi kita datang kepada Tuhan. Sehingga darah Yesus itu telah dicurahkan bagi saya dan saudara, sehingga kita memiliki kemenangan dan semua hal di dalam kehidupan kita, karena kita adalah milik Tuhan selama-lamanya. Karena itu dia kata firman Tuhan ini, jangan kita menjual atau meninggalkan Yesus dengan hal-hal yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Apa dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 16, tapi kita tetap memandang kepada Tuhan yang setiap pada hidup kita. Lihatlah, carilah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada kekuatan,
di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi saat ini mari katakan kepada Tuhan, kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan kita menerima kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita pada saat ini, supaya kita menerima kekuatannya daripada Tuhan yang berikan kita. Dan jangan tinggalkan imanmu, kepercayaanmu untuk tidak taat kepada Tuhan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang dikatakan sini, tapi kita harus ingat akan kasih, akan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita, sehingga kita tetap melengkapi diri kita, sehingga orang-orang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Dan Tuhan, tujuan hidup kita untuk memperoleh mahkota yang abadi yang disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah tujuan kita mencari Tuhan. Kita mencari kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Mengapa kita mengikut Tuhan? Kita menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak mau dibinasakan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh itu, marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Apa yang akan dikatakan dalam Wahyu 2 ayat ke-10 ini, hendaklah engkau setia sampai mati, kata firman Tuhan. Berarti sampai akhir kita harus setia ikut Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu kata firman Tuhan ini, dia katakan di sini bahwa marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi ini, marilah kita datang melengkapi diri kita ke tempat yang mati ini, dan mereka meninggalkan segala beban dosa yang merintangi kita datang kepada Tuhan, dan marilah kita tekun dalam perlombaan iman dan dengan mata tertuju kepada Tuhan. Pasti kita akan melengkapi diri kita untuk menghadap takhta Allah itu di dalam kehidupan kita. Oleh itu firman Tuhan mengajak kita pada pagi ini, marilah kita datang kepada Tuhan, mereka serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan mengatur perjalanan hidup kita ini. Biar Tuhan sendiri akan mengikuti perjalanan hidup kita ini. Dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Katakan, biarlah Tuhan mengatur perjalanan hidup kita ini. Karena Tuhan itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah membiarkan kita, meninggalkan kita, tetapi dia tetap setia sampai akhir hidup kita pada saat ini. Oleh itu marilah kita mengandalkan Tuhan dengan tetap setia sampai akhir hidup kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan. Maka berdiri bersama-sama dengan saya, kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita mohon agar Tuhan melengkapi diri kita untuk persiapan kita masuk dalam kerajaan surga kelak nanti. Maka tinggalkan segala beban kita, tapi marilah kita tekun dengan iman percaya kita kepada Tuhan, dengan mata tertuju kepada Tuhan dan kehidupan kita. Bukan melihat kepada masalah kita, bukan melihat kepada kelemahan kita, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa untuk kita. Mereka serahkan diri kita sepenuhnya. Mereka berdoa.